istilah pembangunan berkembang sebagai terjemahan dari berbagai istilah asing seperti development, growth, change, modernization, dan progress. Definisi pembangunan, usaha atau proses perubahan untuk mencapai tingkat kesejahteraan atau mutu hidup masyarakat. Yang kedua itu karakteristik pembangunan. Di sini merupakan proses berkelanjutan yang terus-menerus bertujuan untuk mewujudkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, berupaya memperbaiki mutu hidup. Yang ketiga itu pembangunan sebagai perubahan terencana. Yang pertama, direncanakan secara dinamis. Yang kedua, mengantisipasi keamanan masa depan. Yang ketiga, melibatkan pengumpulan dan analisis data. Yang keempat, merancang tujuan dan strategi pencapaian. 4. Pembangunan sebagai sistem terdiri dari 2 subsistem. Pertama, kelompok perencanaan yang mengorganisasi. Yang kedua, masyarakat yang berpartisipasi atau memberikan input, melaksanakan, memantau, memanfaatkan hasil. 5. Pembangunan dan teknologi terdiri dari 3, yaitu yang pertama, teknologi tidak sekedar peralatan fisik. Kedua, mencakup ide, metode, teknik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya untuk memperbaiki kehidupan. Yang keenam, perkembangan paradigma pembangunan meliputi beberapa strategi seperti yang pertama, pertumbuhan, yang kedua, distribusi, yang ketiga, teknologi tepat guna, yang keempat, kebutuhan dasar, yang kelima, pembangunan berkelanjutan, yang keenam, pemberdayaan masyarakat. Bab 2 tentang komunikasi untuk perubahan. Yang pertama, pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communiare, yang berarti memiliki bersama atau pendapat umum. Yang kedua itu upaya penyampaian informasi kepada masyarakat luas. Yang berikut model-model komunikasi, yaitu terdapat beberapa model antara lain model Laswell, model Shannon dan Weaver. Yang ketiga model Osgood, yang keempat model Newcomb, yang kelima model Wesley, yang ketujuh model Berlow, yang kedelapan model komunikasi terpilih. Yang berikut yang ketiga, kejelasan komunikasi, yaitu pentingnya penjelasan pesan yang diterima. Yang kedua, respon tergantung pada kejelasan pesan. Yang keempat, komunikasi untuk perubahan, yaitu terdapat 4 peranan. Yang pertama, penyadaran masyarakat tentang kekuatan atau energi potensi yang memiliki kelemahan yang menghambat peluang memperbaiki mutu hidup. Yang kedua, memberikan aspirasi baru. Yang ketiga, menunjukkan alternatif atau teknik baru. Yang keempat, membantu memilih alternatif terbaik. Dan yang berikut kelima, perubahan dalam komunikasi itu terdapat 4 cara perubahan perilaku. Yang pertama, persuasif. Yang kedua, persuasion. Yang ketiga, compulsion. Yang keempat, confession. Yang berikut keenam, teori-teori komunikasi untuk perubahan. Yang pertama itu reflect theory. Yang kedua, teori kebudayaan. Yang ketiga, social cognitive theory. Yang keempat, cultivation theory. Yang kelima, diffusi model. Yang keenam, social learning theory. Bab 3 tentang komunikasi pembangunan. Yang pertama, pengertian komunikasi pembangunan, yaitu dikembangkan pasca Perang Dunia Kedua di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Itu bertujuan mengatasi masalah kemiskinan, buta huruf, kesehatan rendah, yang berperan strategi komunikasi dalam pembangunan, dan ditujukan dari teori pembangunan dan perubahan sosial. Yang kedua, komunikasi pembangunan sebagai variabel pembangunan,
itu berperan sebagai yang pertama distribusi informasi atau inovasi, yang kedua pemecahan masalah, yang ketiga pengambilan keputusan. Yang berikut tujuan komunikasi pembangunan. Terdapat 3 tujuan utama. Yang pertama informatif, yaitu memberikan informasi dan mempengaruhi perilaku melalui pikiran. Yang kedua persuasif, itu mengunggah perasaan. Yang ketiga proses perubahan dan komunikasi. Perubahan terdiri pada yang pertama pengelolaan usaha individu atau kelompok, yang kedua pemanfaatan pendapat keluarga, yang ketiga meningkatkan produktivitas, yang keempat meningkatkan mutu produk. Yang kelima tahapan keberhasilan komunikasi. Yang pertama awareness atau kesadaran akan pesan, yang kedua interest atau tumbuh minat, yang ketiga penilaian dan pengambilan keputusan, yang keempat keinginan mencoba, yang kelima perubahan perilaku, yang keenam paradigma komunikasi pembangunan dipaham sebagai pola pikir. Dan yang kedua itu menjadi landasan pemahaman terhadap objek atau fenomena yang menciptakan konsensus di kalangan ilmuwan. Bab 4 tentang fasilitator komunikasi pembangunan. Yang pertama, pengertian fasilitator. Fasilitator adalah tenaga profesional pelaksanaan program komunikasi pembangunan. Menurut Lipin dan Rogers, disebut agen perubahan. Bertugas mempengaruhi pengambilan keputusan, penerimaan manfaat, dan harus memiliki kompetensi kepribadian, sikap, dan keterampilan komunikasi. Yang kedua, ragam fasilitator. Terdapat 3 jenis fasilitator berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Itu yang pertama pegawai negeri dengan status jabatan fungsional. Yang kedua dikenal sejak awal 1970-an. Dan yang kedua fasilitator swasta. Itu karyawan perusahaan swasta dan termasuk penyuluhan dari LSM. Yang ketiga fasilitator swadaya. Itu berasal dari masyarakat dan bekerja sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Yang keempat, peranan fasilitator. Itu peranan berkembang dari sekedar penyampaian inovasi menjadi yang pertama, mengorganisasikan, yang kedua, memotivasi, yang ketiga, menggerakkan masyarakat, dan yang keempat, menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dan yang berikut ini adalah fasilitator dalam komunikasi pembangunan. Yang keempat, kualifikasi fasilitator. Itu yang pertama, kemampuan berkomunikasi, yang kedua sikap, dan yang ketiga penguasaan pengetahuan. Itu memahami inovasi secara konseptual dan praktis, dan yang kedua mengenal latar belakang masyarakat, yang ketiga memahami dinamika perubahan sosial. Dan yang keempat itu karakteristik sosial budaya. Itu terbagi menjadi 3, yaitu kompetisi umum, dan yang kedua kompetisi inti, dan yang ketiga kompetisi khusus. Dan yang kelima itu persiapan fasilitator. Yang pertama itu persiapan kepribadian, kajian lapangan, persiapan belajar berkelanjutan, perlengkapan fasilitator. Dan yang keenam itu ada kunci keberhasilan. Itu terdapat beberapa hal. Yang pertama itu kemampuan menjalin hubungan, yang kedua itu menjadi perantara inovasi, dan yang ketiga itu menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan, dan yang keempat itu memiliki empati, dan yang kelima itu
orientasi pada klien. Dan yang berikut ketujuh, fasilitator profesional. Itu terdapat beberapa hal. Yang pertama itu memahami organisasi pemberdayaan. Yang berikut mengatasi teknologi program. Yang berikut mampu menjelaskan tujuan. Yang berikut mengorganisir masyarakat dari sumber daya. Yang kedelapan itu pembangunan profesionalisme, yaitu fokus pada tugas komunikasi pembangunan. Dan yang berikut kunjungan rutin. Dan yang berikut supervisi berkelanjutan. Yang berikut pelatihan dan mendidik lanjut. Yang kesembilan, pengembangan kemitraan. Itu harus membuat kolaborasi antara penyuluhan, penelitian, dan masyarakat. Dan yang berikut pertukaran informasi. Dan yang berikut monitoring dan evaluasi. Dan yang berikut pemecahan masalah bersama. Bab 5, penerimaan manfaat komunikasi pembangunan. Yang pertama, pengertian penerima manfaat. Itu dalam banyak kepustakaan komunikasi pembangunan melalui disebut adanya penerimaan masyarakat kelas bawah atau kelompok akar rumput, atau juga kelompok masyarakat yang pengertian itu telah menempatkan masyarakat dalam kedudukan yang lebih rendah dibanding para penentu kebijakan pembangunan, para fasilitator komunikasi pembangunan, dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain. Oleh karena itu, Mardikanto 1996 telah menggantikan istilah sasaran menjadi penerima manfaat yang dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang tertentu. Yang kedua, ragam penerima manfaat. Penerima manfaat komunikasi pembangunan dapat dibedakan menjadi dalam beberapa hal. Yang pertama, pelaku utama yang terdiri dari warga masyarakat dan keluarganya. Yang kedua, kelompok penentu yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali kebijakan pembangunan. Dan yang ketiga, kelompok pendukung yang terdiri dari stakeholders atau pemangku kepentingan yang lain yang mendukung memperlancar kegiatan pembangunan pertanian. Dan yang ketiga itu karakteristik penerima manfaat. Beberapa karakteristik penerima manfaat yang perlu dicermati adalah: yang pertama, karakteristik pribadi yang mencakup jenis kelamin, umur, suku, atau agama, dan lain-lain. Dan yang kedua itu status sosial ekonomi yang meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan keterlibatannya dalam kelompok organisasi masyarakat. Dan yang ketiga, perilaku keinovatifan sebagaimana yang dikelompokkan oleh Rogers. 4. Modal ekonomi masyarakat yang dibedakan menjadi dalam modal subsistem dan modal rasionalitas. Bab 6. Yang pertama, pengertian inovasi. Inovasi adalah ide praktik atau objek baru yang diperkenalkan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, ragam inovasi, yaitu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, pesan ideologis, itu konsep dasar yang melandasi perubahan, dan contohnya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dan yang kedua, pesan informatif. Ada 4 tipe pesan informatif. Yang pertama, pengetahuan dasar. Yang kedua, hasil riset terapan. Dan yang ketiga, pengetahuan praktis. Dan yang keempat, pesan pengguna. Yang ketiga itu karakteristik inovasi. Terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, karakteristik intrinsik. Yang pertama itu informasi ilmiah. Dan yang kedua, nilai atau keunggulan. Dan yang ketiga, tingkat kerumitan. Yang keempat, kemudahannya komunikasi. Yang kelima, memudahkan dicobakan. Dan yang keenam, memudahkan diamati.
B. Karakteristik intrinsik, itu kesesuaian dengan lingkungan, tingkat keunggulan relatif. Yang keempat, sumber inovasi. Itu terdapat beberapa hal. Yang pertama, sumber resmi pemerintah. Dua, lembaga swasta atau swadaya. Yang ketiga, pengalaman petani. Yang keempat, sumber terpercaya lainnya. Dan yang kelima, publikasi dan media. Dan yang keenam, pemilihan inovasi. Adapun materi komunikasi pembangunan yang disampaikan dan difasilitator. Pertama, harus diingat bahwa materi tersebut harus selalu mengacu pada kebutuhan yang telah dirasakan oleh masyarakat, penerima manfaatnya. Tetapi dalam praktik, seringkali fasilitator menghadapi kesulitan untuk memilih dan mengkaji materi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakatnya. Bab 7, saluran atau media komunikasi pembangunan. Yang pertama, pengertian saluran komunikasi. Menurut Rogers, pada tahun 1983, saluran sebagai suatu yang dimanfaatkan sumber maupun penerima untuk masyarakat atau penyampaian pesannya, atau dengan kata lain, saluran komunikasi adalah alat atau media yang dapat dimanfaatkan oleh individu-individu atau kelompok atau organisasi yang berkomunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan mereka. 2. Ragam saluran komunikasi. Itu ada beberapa. Yang pertama itu saluran antara pribadi, dan yang kedua saluran media massa. Dan yang ketiga itu pemilihan pengguna media, yaitu seseorang fasilitator dalam praktek komunikasi pembangunan harus mampu mengidentifikasi sekaligus memilih saluran atau media yang efektif. Efektif di sini adanya di satu pihak disuka penerima manfaatnya, dan di lain pihak dia harus mampu tampil menggunakan atau mengoperasinya. Yang keempat itu model penyebaran informasi, yaitu terdapat beberapa hal juga di situ. Yang pertama itu model jarum hipodermis, model komunikasi satu atap, model komunikasi dua atap, dan model komunikasi banyak atap. Bab 8, adopsi dan difusi inovasi. Yang pertama itu adopsi inovasi adalah proses penerimaan inovasi atau perubahan perilaku meliputi pengetahuan, dan yang kedua sikap dan keterampilan atau psikomotorki. Ada beberapa tahap adopsi menurut Rogers. Yang pertama, kesadaran atau awareness, menyadari adanya inovasi. Yang kedua, minat atau ingin tahu lebih detail. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian manfaat inovasi. Dan yang keempat, percobaan atau mencoba dalam skala kecil. Dan yang kelima, adopsi atau menerima dan menerapkan dengan keyakinan. Dan yang berikut, ukuran adopsi inovasi. Itu terdapat beberapa juga, yaitu kecepatan waktu penerimaan, terus luas penerapan, dan mutu intensifikasi. Faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi: yang pertama, karakteristik inovasi. Yang kedua, karakteristik calon pengguna. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, media komunikasi. Yang kelima, kualifikasi fasilitator. Yang kedua, difusi inovasi dalam komunikasi pembangunan strategi fasilitator. Terdapat beberapa hal juga, yaitu dilakukan diagnosa masalah masyarakat, terus membuat masyarakat tidak puas dengan kondisi saat ini, terus menjalin hubungan dengan masyarakat, terus memberikan dukungan dan bantuan, terus membantu masyarakat mandiri melakukan perubahan, dan tujuan akhirnya itu memberdaya masyarakat untuk berinovasi dari berkembang secara swadaya. Bab 9 yaitu tentang
pengembangan partisipasi masyarakat. Yang pertama, pengertian partisipasi. Itu adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk pengambilan bagian dan memperoleh manfaat, yang membentuk jaringan sosial untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua, lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pengambilan keputusan, dan perencanaan kegiatan. Itu terdapat beberapa hal juga, yaitu pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, dan pemanfaatan hasil pembangunan. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk partisipasi menurut Dusseldorf. Yang pertama itu menjadi anggota kelompok masyarakat, terlihat dalam diskusi kelompok, terlibat dalam kegiatan organisasi, penggerakan sumber daya masyarakat, ikut dalam proses pengambilan keputusan, dan memanfaatkan kegiatan masyarakat. 4. Syarat tumbuhnya partisipasi menurut Slamet. Yang pertama, adanya kesempatan untuk berpartisipasi, dan yang kedua, adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, dan yang ketiga, adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Dan yang kelima, masalah partisipasi masyarakat menurut Sweet-Trisno. Yang pertama itu belum dipahaminya makna partisipasi oleh perencanaan pengguna, dan yang kedua, pengguna dikembangkan sebagai ideologi baru yang dijaga ketat, dan yang ketiga, banyak peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi. Dan yang keenam, komunikasi pembangunan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat. Itu yang pertama, menumbuhkan kesadaran masyarakat. Dan yang kedua, menginformasikan kesempatan berpartisipasi. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan masyarakat. Yang keempat, menggerakkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Bab 10 itu masalah-masalah komunikasi pembangunan. Dan yang pertama, paradigma komunikasi pembangunan, yaitu menurut BCT pada tahun 2000. Itu ada beberapa hal juga. Yang pertama, intervensi asing, dan yang kedua, pengembangan partisipasi, dan yang ketiga, pembangunan berbasis pemberdayaan. Yang kedua itu ada hambatan dan gangguan komunikasi. Yang pertama itu kemajuan teknologi dan globalisasi informasi, dan yang kedua hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi terbagi lagi menjadi 3, yaitu elektronika, dan yang kedua hambatan sosial psikologis, dan yang ketiga karakteristik masing-masing individu yang berkomunikasi. Dan yang ketiga ada mitos komunikasi pembangunan, yaitu menurut Gonzales pada tahun 1986. Gonzales mengungkapkan adanya 20 mitos yang berkembang di setiap pelaksanaan komunikasi pembangunan komponen untuk meningkatkan aktivitas komunikasi pembangunan, yaitu yang pertama, 5 mitos yang terdapat dalam sumber. Yang kedua, 3 mitos yang dijumpai dalam pesan. Yang ketiga, 3 mitos terdapat dalam saluran. Dan yang keempat, 6 mitos terdapat dalam penerimaan. Dan yang kelima, 2 mitos yang dijumpai dalam komponen dampak. Dan yang kelima, 1 mitos yang dijumpai dalam komponen alternatif pelaksanaan pembangunan. Bab 11 tentang pendekatan dan strategi komunikasi pembangunan. A. Pendekatan komunikasi pembangunan. Menurut Schramm dan Lemmer pada tahun 1976 mengidentifikasi 3 pendekatan utama komunikasi pembangunan, yaitu yang pertama, pendekatan pendidikan dan komunikasi pembangunan. Itu diterapkan di Bangladesh dan Korea dan fokus pada edukasi dan pengembangan masyarakat. 2. Pendekatan melalui media massa. Itu dilaksanakan di India dan memanfaatkan media massa sebagai sarana penyebaran informasi. Yang ketiga, pendekatan
agitasi ideologi dan mobilisasi massa. Itu diterapkan di Cina dan menekankan mobilisasi massa melalui ideologi. B. Strategi komunikasi pembangunan. Definisi strategi menurut para ahli. Yang pertama menurut Rogers, rencana untuk mengubah perilaku melalui transfer ide-ide atau inovasi. Dan yang kedua menurut Leon Berger dan Guin, metode terpilih untuk melakukan kegiatan. Dan definisi komprehensif strategi komunikasi pembangunan. Yang pertama, perencanaan komunikasi yang memberikan pedoman arah dan langkah operasional. Yang berikut menggunakan metode terpilih. Yang berikut bertujuan mengubah perilaku individu dan masyarakat dan menciptakan interaksi setara antar pemangku kepentingan. Dan yang berikut meningkatkan kualitas hidup dan melestarikan lingkungan fisik dan sosial masyarakat. Bab 12, mengefektifkan komunikasi pembangunan. Yang pertama, keberhasilan komunikasi. Menurut Colin Leys, yaitu pada tahun 1971, keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 1. Kerjasama kepentingan antara fasilitator dan penerimaan manfaat. Yang kedua, kejelasan pesan yang disampaikan. Yang ketiga, keyakinan fasilitator akan keunggulan pesan. Yang keempat, tercapainya tujuan yang diharapkan oleh semua pihak. Yang kedua, kegagalan komunikasi. Kegagalan komunikasi terjadi ketika yang pertama, tidak mencapai tujuan, yang kedua, tidak memperoleh respon yang diharapkan. Yang berikut, tidak efisien komunikasi. Itu ada tujuan tidak jelas, faktor kebiasaan, respon dari penerima yang diharapkan, dan salah informasi. B. Salah pengertian dalam proses komunikasi. Itu ketidaksepakatan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, komunikasi yang tidak efisien. Dan tujuan tidak jelas, faktor kebiasaan, merespon dari semua penerima yang diharapkan, dan salah informasi. Dan yang keempat, ketidaksepakatan dalam komunikasi. Ketidaksepakatan dalam komunikasi dapat menyebabkan kegagalan komunikasi, sebab pesan yang diterima penerima tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh fasilitatornya, dan sebaliknya merespon yang diterima fasilitator tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh penerima manfaat. Dan yang kelima, faktor penentu keberhasilan komunikasi pembangunan. Itu ada keadaan pribadi penerima manfaat, lingkungan fisik, lingkungan sosial dan budaya, aktivitas kelembagaan. Yang keenam, mengefektifkan komunikasi pembangunan. Itu terdapat pendekatan perubahan terencana, pendekatan komunikasi, pendekatan psikososial, pendekatan pendidikan, pendekatan budaya, dan pendekatan pemenuhan kebutuhan. Bab 13 tentang kecenderungan komunikasi pembangunan di masa depan. 1. Model-model komunikasi pembangunan. Dalam model komunikasi pembangunan, yang pertama, yang secara eksklusif dilandasi oleh variabel ekonomi, komisi. Model komunikasi yang pertama, yang dicirikan sebagai proses seminal dan difusi pengetahuan dan teknologi. Model ini mengacu pada teori modernisasi. Model yang kedua itu dicirikan sebagai proses komunikasi yang mengartikan pembangunan sebagai proses global di mana masyarakat sendiri yang bertanggung jawab, dan pembangunan bukanlah sesuatu yang berasal dari luar, tetapi merupakan proses perubahan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Itu menurut Rogers
pada tahun 1976. Dan yang kedua, menuju pembangunan yang lain, yaitu menurut Todaro pada tahun 1977 menyatakan bahwa pembangunan baru harus dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan yang terbesar dalam struktur sosial, sikap populer, dan kelembagaan nasional, sama baiknya dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Dan terkait dengan paradigma pembangunan lain, yaitu menurut Sarfes itu pada tahun 1999 mengungkapkan 7 prinsip, yaitu 1. Pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan material dan non-material. Yang kedua, endogeni atau kedaulatan individu dan masyarakatnya. Yang ketiga, swadaya utamanya yang menyangkut kekuatan dari sumber daya masyarakatnya. Yang keempat, ekologi, pemanfaatan dan pelestariannya. Yang kelima, keberlanjutan kaitannya dengan saling ketergantungan sumber daya. Yang keenam, demokrasi partisipatif umumnya oleh masyarakat pada semua aras masyarakat. Yang ketujuh, perubahan struktur dan keberlanjutan. 3. Menuju model komunikasi berorientasi publik. Komunikasi yang berorientasi publik adalah komunikasi horizontal, partisipatif, dan mengacu pada kepentingan penerimaan manfaatnya. Model ini dilandaskan pada proses interaktif, partisipasi, dan komunikasi dua arah pada semua arah sistem sosial, lebih memperhatikan proses dan konteks, serta merupakan pertukaran makna. Yang keempat, model komunikasi dengan partisipasi sosial yang aktif. Menurut Mata, merancang model komunikasi dengan partisipasi aktif masyarakat yang dimulai dengan rumusan sasaran sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi memiliki tugas sosial yang terkait dengan struktur sosial yang merinci sifat dan pengaruhnya terhadap proses komunikasi. Yang kedua, kebebasan berkomunikasi harus dijamin baik bagi setiap individu dan masyarakat. Yang ketiga, fungsi produksi dan struktur administrasi media harus berbasis pada kesepakatan kebijakan yang dirumuskan oleh masyarakatnya. Dan yang keempat, proses komunikasi lokal, nasional dan internasional harus diletakkan pada konteks tanggung jawab sosial. Yang kelima, penerima manfaat sebagai subjek dalam proses komunikasi harus diajak berpartisipasi. Yang keenam, pendidikan dalam komunikasi merupakan peluang yang mutlak. Dan yang ketujuh, melalui pengorganisasian kelompok-kelompok publik, penerima manfaat harus mampu menganalisis secara kritis dan berpartisipasi dalam proses komunikasi. Dan yang kedelapan, untuk mengakses dan berpartisipasi dalam. Terima kasih atas perhatiannya. Dah.